Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana konsep dasar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau yang sering kita kenal PJOK, DNI, ataupun SD. Pada intinya, teman-teman, ya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau yang kita kenal PJOK itu merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kebugaran jasmani, keterampilan gerak, pengetahuan olahraga, sikap sportif, serta kesadaran hidup sehat pada peserta didik di tingkat madrasah maupun di tingkat sekolah dasar. Ya, yang mana mata pelajaran ini teman-teman tidak hanya berfokus pada aktivitas fisik semata, karena kalau misalkan kita kan sering mengenal PJOK itu identik dengan olahraga gitu ya. Tetapi juga ini memperhatikan pengembangan nilai-nilai sosial, mental, dan juga emosional anak. Jadi melalui PJOK ini peserta didik diharapkan dapat bertumbuh atau dapat tumbuh sebagai individu yang sehat, aktif, dan juga berkarakter positif. Ya, jadi yang tumbuhnya itu tidak hanya fisik ya teman-teman, tapi juga karakter gitu kan, karakternya juga tumbuh. Oke, teman-teman ya, ada tiga hal yang mesti kita pahami sama-sama bahwa PJOK itu ada tiga ya, ada pendidikan jasmani, olahraga, dan juga kesehatan. Ini ketiga ini mempunyai makna yang berbeda, jadi tidak sama gitu ya. Karena kan kita sering mengenal PJOK olahraga gitu kan olahraga. Tidak gitu kan. Jadi tidak hanya berbicara olahraga, tetapi di sini berbicara pendidikan jasmani ya. Di sini pendidikan jasmani itu adalah proses ya, proses pendidikan yang menggunakan aktivitas fisik sebagai media utama untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, mental, sosial, dan emosional peserta didik. Jadi lengkap ya pendidikan jasmani itu ya. Sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan, membentuk karakter yang disiplin, dan menanamkan kebiasaan hidup yang aktif sejak dini. Jadi pendidikan jasmani ini lebih kompleks ya, lebih kepada proses. Nah, apa itu olahraga? Nah, olahraga itu teman-teman adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk meningkatkan kebugaran jasmani, keterampilan motorik, serta kesehatan fisik dan mental. Jadi kalau dalam olahraga itu sifatnya sudah sistematis dan juga sudah terstruktur. Bahkan kalau dalam olahraga itu sudah ada apa namanya badan induk olahraga gitu ya, perkumpulan olahraga misal PBPSI gitu kan atau PSSI Persatuan Sepak Bola Indonesia gitu kan gitu. Jadi sudah terstruktur dan juga sudah sistematis dan sudah ada aturan-aturan yang uh, dilakukan gitu kan. Nilainya dalam olahraga, nilai yang diharapkan adalah sportivitas, kerjasama tim, disiplin, dan tentunya semangat kompetitif yang sehat. Nah itu teman-teman. Nah berbeda dengan kesehatan, kesehatan itu adalah muara akhirnya teman-teman. Jadi keadaan sejahtera, ya, di mana secara fisik, kemudian mental, dan sosial itu memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang produktif. Nah, apakah kita sudah menjalani kehidupan kita secara produktif atau belum gitu ya? Kemudian mencakup kesehatan fisik, mental, dan sosial itu serta memerlukan pola hidup sehat seperti konsumsi makanan bergizi dan juga aktivitas fisik yang teratur. Nah, itu kesehatan. Pada intinya adalah kesehatan. Nah, salah satu muaranya adalah olahraga dan pendidikan jasmani. Gitu. Jadi walaupun berbeda, ketiganya saling berkaitan atau saling memiliki sinkronisasi ya atau relevansi. Ya teman-teman. Kemudian teman-teman, tentu dalam PJOK memiliki tujuan pendidikan. Ya. Pertama adalah pengembangan keterampilan gerak. Ya. Jadi eh, PJOK ini bertujuan mengembangkan keterampilan gerak dasar seperti berlari, melompat, melempar, dan menangkap yang menjadi fondasi penting untuk aktivitas fisik sepanjang hidup mereka.
Jadi keterampilan gerak dasar itu adalah ya biasa kita kan sering lari, gitu kan, sering lompat, sering melempar, dan juga sering menangkap gitu kan. Itu adalah fondasi penting untuk aktivitas eh, fisik sepanjang hidup kita semuanya ya. Jadi dengan aktivitas fisik, PJOK berupaya meningkatkan komponen kebugaran jasmani meliputi apa aja? Meliputi kekuatan, kelincahan, keseimbangan, dan juga daya tahan tubuh. Ya, seberapa kuat siswa itu, ya, kemudian seberapa lincah siswa itu, seberapa seimbang siswa itu, dan seberapa kuat daya tahan tubuhnya, gitu kan? Nggak mudah sakit, gitu kan? Ketika dites lari itu kuat nggak gitu kan dalam misal jarak 100 meter gitu ya. Yang ketiga pembentukan sikap dan karakter ya teman-teman ya. Jadi PJOK ini uh, ingin menanamkan sikap sportif ya, kerjasama, disiplin, dan tentunya tanggung jawab. Melalui apa? Melalui kegiatan permainan dan aktivitas kelompok yang menyenangkan bagi anak-anak. Nah ini penting sekali ya dalam PJOK ya. Jadi tidak hanya fisiknya aja yang tumbuh, yang sehat, tetapi ada sikap, ada nilai, ada karakter yang diharapkan. Yang keempat adalah pembiasaan hidup sehat. Nah ini paling penting teman-teman ya. Output dari mata pelajaran PJOK ataupun mata kuliah PJOK ini pada intinya kita memiliki pola hidup atau pembiasaan yang selalu sehat, gitu ya. Jadi dalam hal ini bagaimana PJOK ini mengenalkan dan membiasakan pola hidup sehat sejak dini ya termasuk pentingnya nutrisi, kebersihan diri dan aktivitas secara teratur ya seperti itu teman-teman. Nah ada ruang lingkup ya teman-teman ya, ruang lingkup pendidikan PJOK di MI atau SD. Nah pertama ada pendidikan gerak ruang lingkupnya, di mana pendidikan gerak ini mencakup keterampilan gerak lokomotor, non lokomotor, ya. Dalam lokomotor itu biasa geraknya itu berjalan, ya, berlari, melompat. Jadi intinya berpindah tempat ya. Kemudian non lokomotor itu gerak di diam di tempat gitu ya, kayak menepuk, memutar, mengayun. Gitu. Dan ada gerak manipulatif. Ya, contohnya adalah melempar, menangkap ataupun memukul. Itu menjadi dasar kegiatan kita. Yang kedua, teman-teman, ada aktivitas permainan dan olahraga. Jadi, ruang lingkupnya nanti meliputi permainan tradisional maupun permainan modern, olahraga dasar seperti sepak bola, bola voli, bulu tangkis, dan juga atletik, serta aktivitas senam dasar yang sesuai dengan anak usia NIST. Yang ketiga ada aktivitas ritmik, ya, selain tadi permainan dan olahraga gitu ya, ada aktivitas ritmik yaitu berupa gerakan atau gerak berirama, tarian, senam irama, ataupun aerobik, di mana ini membantu untuk mengembangkan koordinasi, keseimbangan, dan ekspresi diri melalui gerakan. Nah, itu ya teman-teman ya. Yang terakhir adalah ruang lingkupnya kesehatan dan kebugaran. Ya, fokus pada latihan kebugaran jasmani, ya, seperti senam pagi, peregangan, kemudian pendidikan tentang bagaimana pola hidup sehat, termasuk nutrisi, kebersihan diri, dan pencegahan dari berbagai penyakit. Gitu ya, ruang lingkup pendidikannya. Setelah ruang lingkup tentu ada prinsip-prinsip pembelajaran PJOK. Nah, prinsipnya adalah keamanan dan keselamatan yang paling utama ya. Jadi memberikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta selamat gitu ya. Jadi jangan sampai kita memberikan pembelajaran PJOK ini malah membuat celaka gitu kan. Misal renang di danau gitu. Nah itu kan berbahaya sekali gitu kan. Atau renang di kolam renang yang kedalamannya tidak sesuai dengan perkembangan anak ya. Misal dalam 2 meter gitu kan nggak mungkin gitu ya. Kemudian yang kedua multilateral, di mana pengembangan berbagai aspek fisik. Jadi pengembangan aspek fisik itu tidak apa ya, tidak fokus kepada pengembangan misal kaki aja gitu ya, atau tangan aja. Jadi harus semua dicoba ya, dikembangkan.
Kemudian menyenangkan, ya tentu kegiatan PJOK atau pembelajarannya mesti menarik dan menggembirakan, jangan menakutkan ya, jangan yang menakutkan. Kemudian yang keempat, aktif dan partisipatif, ya di mana dalam pembelajaran PJOK yang diharapkan kegiatan itu melibatkan siswa ya, jadi siswanya tidak pasif gitu ya, tetapi aktif dan partisipatif. Yang terakhir berkesinambungan, jadi sesuai dengan perkembangan anak. Dalam arti materinya itu harus eh, nyambung gitu ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Atau jangan sampai kebalik ya, materi kelas 5 diajarkan di kelas 1 atau sebaliknya. Ya, atau 3 diajarkan di kelas 6 nah itu ya, atau kelas 6 belajar materi kelas 3. Jadi harus prinsipnya itu harus berkesinambungan ya, sesuai dengan perkembangan anaknya seperti apa. Itu ya teman-teman ya. Kemudian ada metode ya, metode pembelajaran PJOK di MISD ya. Pertama ada metode bermain. Nah, tentu teman-teman bisa menggunakan permainan yang menyenangkan untuk melatih keterampilan motorik anak ya. Seperti permainan tradisional. Ya banyak ya permainan tradisional, ada gobak sodor, ada bentengan, ada bakiak ya, dan lain-lain gitu ya. Dan tentu harus disesuaikan dengan kemampuan siswa SD ya MI. Kemudian yang kedua ada metode eksplorasi. Jadi memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasikan dirinya atau menemukan berbagai gerakan dengan cara mereka sendiri, mendorong kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah melalui aktivitas fisik. Ya misal teman-teman sebagai guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk memberi atau membuat gerakan baru pada senam misalnya gitu ya, untuk bebas berekspresi gitu. Kemudian yang ketiga ada metode demonstrasi. Ini yang akan paling sering kita lakukan, di mana metode demonstrasi ini guru memberikan contoh terlebih dahulu kepada siswa sehingga siswa mengamati ya, mengamati guru tersebut lalu mampu melakukannya. Tetapi tetap dengan bimbingan guru secara bertahap. Dan yang terakhir metode proyek, di mana seorang guru dapat menugaskan anak melalui kegiatan fisik secara mandiri atau kelompok, bisa menciptakan gerakan sederhana atau merencanakan permainan kecil yang mengasah tanggung jawab dan kerjasama. Bisa lah ini untuk proyek yang misal membuat atau game gitu ya, ikut game bisa mandiri atau kelompok ya, proyek atau lebih ke membuat gerakan senam gitu ya, senam bisa secara kelompok atau mandiri itu teman-teman. Kemudian evaluasi ya. Evaluasi dalam pembelajaran PJOK di MI atau SD itu ada 4 ya kurang lebih. Yang pertama adalah observasi keterampilan gerak, di mana guru bisa melihat atau mengamati langsung terhadap kemampuan siswa dalam melakukan berbagai keterampilan gerak dasar ya, seperti lari, lompat, melempar, dan juga menangkap ya, serta mencatat bagaimana perkembangan mereka secara berkala. Gitu. Jadi diobservasi ya, ada nggak perkembangannya setiap pertemuannya gitu kan, atau setiap minggunya. Kemudian bisa dengan tes kebugaran jasmani. Jadi nanti guru bisa melaksanakan tes kebugaran jasmani sederhana sesuai dengan anak usia SD, bisa lari jarak pendek ya, atau push up sederhana gitu ya, atau keseimbangan tubuh yang disesuaikan dengan kemampuan anak. Gitu ya. Nah, ya, misal lari jarak pendek ya, dites cara startnya bagaimana, itu kan cara larinya bagaimana dan cara finishnya bagaimana. Kemudian ada portofolio aktivitas, di mana guru dapat melakukan pengumpulan catatan aktivitas fisik siswa baik di sekolah maupun di rumah, termasuk keterlibatan mereka dalam kegiatan olahraga, permainan tradisional atau kegiatan fisik lainnya di luar jam pelajaran. Ikut nggak dia eskul gitu ya di luar pelajaran, ikut nggak dia di lingkungannya kegiatan olahraga lainnya gitu kan. Nah, itu portofolio aktivitas. Yang terakhir refleksi dan diskusi, tentu dalam melakukan pembelajaran PJOK gitu kan, harus ada namanya refleksi dan diskusi, di mana sesi refleksi dan diskusi ini
tentu dengan siswa menanyakan pengalaman belajar mereka, apa yang mereka sukai, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana perasaan mereka tentang kemajuan yang dicapai. Ini penting sekali ya refleksi untuk guna memicu pertumbuhan fisik mereka gitu ya. Atau sama sama halnya ini adalah ya evaluasi itu refleksi gitu ya. Kendala-kendala gitu kan apa gitu ya. Ini menjadi poin penting bagi pembelajaran PJPA di refleksi dan diskusi untuk mengetahui pertumbuhan ya, pertumbuhan. Oke teman-teman, jadi intinya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau yang kita kenal PJOK ini tadi ya bahwa ini bagian integral dari pendidikan dengan tujuannya apa? Pertama, kebugaran jasmani, keterampilan gerak, pengetahuan olahraga, sikap sportif, serta kesadaran akan pentingnya hidup sehat. Nah ini intinya ya teman-teman ya. Mata pelajaran ini tidak hanya fokus pada aktivitas fisik semata, tetapi juga pada nilai-nilai sosial, mental, emosional peserta didik. Nah itu ya. Jadi ini ya teman-teman ya. Jadi PJOK itu tidak hanya aktivitas fisik ya, tetapi juga di sana di dalamnya ada nilai-nilai sosial, ada nilai-nilai emosional, ya mental, gitu kan bagaimana mental anak itu terbangun dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PJOK. Kan. Oke teman-teman, terima kasih itu sekilas tentang konsep dasar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK di MI atau SD. Selanjutnya teman-teman nanti setelah ini bisa mengisi link evaluasi ya dari pertemuan kedua ini. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.